Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, kita mau bahas progres dari Bitcoin yang kena tekanan jual ya selama lebih kurangnya 2 hari terakhir. Jadi mungkin teman-teman kalau yang ketinggalan update-nya, kenapa sih kok bisa turun sebegini jauh atau mungkin turun lagi kayaknya nggak bisa naik ke 100.000 nih ya, mentoknya di level-level tertentu gitu. So yeah, let's have a discussion ya soal hal tersebut. Jadi teman-teman, mungkin buat yang nggak tahu, recently kan lagi hot nih soal Donald Trump ya. Donald Trump itu terakhir nangkep presiden Venezuela. Terus take over Venezuela karena oilnya. Gak lama berselang, Greenland sekarang ya. Kelihatannya dia pengen jadi penjajah ya. Balik kayak penjajah teman-teman. Saya pikir ya kenapa dia kayak gitu ya kan. Jangan kebanyakan nonton One Piece guys. Dia pikir Greenland itu adalah Grand Line. Ya, itu jokes bapak-bapak by the way. Abaikan ya. Nah, yang sebenarnya pengen dibahas kali ini ya, menurut saya ini kondisi sangat menarik ya teman-teman. Amat sangat menarik. Karena Trump ini terlalu niat kalau saya bilang ya. Dengan kondisi dia seperti sekarang, yang mungkin udah tinggal 1 kali masa jabatan, dia kayak pengen coba untuk mengupayakan berbagai hal supaya nama dia tuh bagus di mata dunia gitu kan. Tapi kenyataannya kalau kita lihat, dia membuat kondisi geopolitik tuh semakin parah. Yang dia keluarkan statementnya adalah Trump bilang kalau seandainya masalah Greenland ini tidak terpenuhi sesuai dengan ekspektasi dia akan menerapkan tarif kepada 8 negara yang dibilang itu dengan istilah The Greenland Aid ya. Pada tanggal 1 Februari akan kena tarif senilai 10%. Terus bisa naik sampai ke 25% pada bulan Juni kecuali sale agreement atau penjualan Greenland dari Denmark itu bisa terrealisasi. Negara-negara yang kena adalah Finlandia, Denmark, France, Germany, Belanda, Norway, Sweden, dan juga United Kingdom. So technically ini nyerang Uni Eropa ya, technically teman-teman. Ada beberapa negara besarnya kayak France dan Jerman, kemudian UK-nya juga kena. Jadi ini Trump versus NATO ya, kalau kita lihat gitu kondisinya. Dan obviously harusnya kalau kayak gini kan berarti market kemungkinan besarnya akan de-risking gitu kan. De-risking itu maksudnya adalah menghindari aset beresiko dulu. Option yang akan mereka ambil paling pertama udah pasti emas. Biasanya kalau kondisi sentimen lagi risk off kayak begini, emasnya naik, dolarnya kemungkinan juga naik, dan biasanya sih bond itu jadi alternatif. Jadi bond itu orang pada beli obligasi atau surat utang, tujuannya untuk mereduce risk mereka karena dari bonds itu dapat interest juga. Jadi instead of only pegang dolar, tapi mereka pegang dolar beserta dengan mendapatkan interestnya. Kira-kira begitu ya. Nah rupanya kondisi itu tidak terjadi kali ini ya. Makanya ada perubahan fundamental atau perubahan risk behavior dari para pelaku pasar dan malah ada tendensi cenderung menghindari dolar guys. Jadi kalau kita lihat dolar ini tertekan ya, at least tertekan teman-teman. Apa yang menyebabkan tertekan? Ini ada naratif baru namanya anti-US gitu ya. Anti-US atau anti-US ya, mulai dilaksanakan istilahnya pengennya sih dolar nggak jadi reserve currency gitu. Jadi kayak gini nih bahasa yang dipakai nih ya. US dollar has been under pressure due to geopolitical risk and the sell America trade narrative. Jadi udah mereka pada lepasin gitu ya. Dolar mereka pada jual istilahnya dia punya treasuries-nya, dan obviously kali ini kondisinya akan mendukung untuk emas ataupun safe haven lainnya yang menjadi alternatif. Dan kita bisa lihat sama-sama XAU US dollar alias emas itu new all time high lagi ya. Per hari ini udah new all time high lagi. XAG bentar lagi udah 100 guys. $100 gitu ya. Luar biasa gitu. Dari 90, dari 70 naiknya nih luar biasa signifikan dan sangat cepat sekali. Jadi teman-teman sebenarnya kalau kita lihat kondisi sekarang ya, apa yang up only yang bisa jadi alternatif sebenarnya kayak XAU, XAG gitu. Ini tradingannya mungkin akan lebih enak karena kita cuma fokusnya apa? Cari potensi higher low-nya. Ya, every time dia koreksi, every time dia create pullback atau retracement, cukup simple jatuhnya. Jadi kita cuman ya udah cari aja potensi area
higher low-nya gitu kan. Dan sekarang kondisinya semakin diperparah dengan bagaimana Trump di sini mencoba untuk mengancam lah negara-negara yang berhubungan dengan si Greenland itu gitu. Dan akhirnya gimana teman-teman? Mereka mencoba untuk mengadakan sebuah meeting ya. Ini World Economic Forum di Davos, Switzerland. Itu tanggalnya sebenarnya tersedia di economic calendar. Teman-teman tinggal cek aja di tanggal hari Rabu sebenarnya tertulis di sini World Economic Forum Annual Meeting. Cuman meetingnya nggak sehari gitu ya. Besokannya masih ada lagi tuh ya, hari Kamis, hari Jumat gitu kan. Kayaknya Selasa, Rabu, Kamis deh kayaknya ya teman-teman. Kalau kita lihat hari Selasanya sih nggak ada di sini ya, tidak tertulis di kalendernya. Oh ada nih, tuh Switzerland ya, World Economic Forum Annual Meeting udah lagi berjalan. Nah mereka berusaha untuk apa, memediasi lah antara US dan si Denmark sehubungan dengan Greenland ini. Jadi saya pikir kalau kita lihat dari karakteristiknya Trump sih, Trump kayaknya kan orangnya keras kepala juga ya. Dia kalau udah maunya gitu, harus terpenuhi sesuai keinginan dia. Saya rasa nggak akan resolve dalam waktu cepat. Mungkin akan takes time ya, akan takes time. Dan selain itu nanti malam katanya ya, ini katanya sih US Supreme Court bilang katanya minimal akan ada satu keputusan di hari Selasa pada tanggal 20 Januari setelah di-delay dari minggu lalu. Tapi apakah akan di-delay lagi? Nggak tahu ya teman-teman. Cuman saya nggak terlalu banyak berharap soal ini. But in case seandainya beneran ada keputusan sehubungan dengan tarif Trump itu dianggap ilegal atau tidak ya secara hukum internasional juga, maka kemungkinannya akan ada kejutan gitu kan malam hari ini. Tapi jika seandainya tidak ada, maka market dalam 3 hari ke depan atau 2-3 hari ke depan saya pikir masih akan bergantung sama sentimen geopolitik ini ya. Naik turunnya akan dipengaruhi banget oleh kondisi tersebut. Belum lagi apa? Malam ini baru mulai ya, New York Session itu malam ini baru open setelah kemarin libur karena Martin Luther King Jr. Day. Jadi akan ada extra volatility pada malam hari ini, and I personally believe kalau misalkan market kondisinya kayak begini, ini bakalan complicated ya buat teman-teman yang mungkin newcomer. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin udah pengalaman sekalipun juga belum tentu akan enak ya marketnya, karena ini akan sentimen banget ya, sentimen sensitif banget, dan bergantung dari bagaimana nanti penyelesaiannya terhadap si Greenland ini ya. Kenapa sebenarnya bisa jadi meningkat? Sebenarnya asalnya atau awal mulanya itu dari sini guys, soal tarifnya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat Desember waktu lalu nggak masalah ya, nggak ada apa-apa gitu. Januari juga di awal tahun US Venezuela ada konflik juga nggak pengaruh gimana banget gitu kan. Tapi kenapa ini pengaruh gitu? Sebenarnya yang krusialnya adalah karena ini udah genderang perang ya kalau kita bilang ya, antara US dengan NATO gitu. Jadi kita secara tidak langsung hanya tinggal menunggu aja kapan dampaknya terasa gitu. Cuman saya agree juga dengan JP Morgan. Kemarin saya ada baca dari risetnya JP Morgan. JP Morgan sendiri memberi pernyataan bahwa sebenarnya ini sifatnya temporary. Kita bukan bicara ini untuk fundamental jangka panjang, lebih kepada untuk temporary reaction aja pada market. Jadi secara fundamental sebenarnya oke, nggak ada masalah gitu ya. Mungkin belum sepenuhnya shifting jadi anti dolar atau anti Amerika gitu. Cuman ya kedepannya saya pikir hal itu akan semakin diperkuat jika seandainya tidak ada upaya oleh Donald Trump untuk memperbaiki hubungannya dengan berbagai pemimpin-pemimpin negara di dunia secara keseluruhan ya. Nah guys, ETF-nya kemarin inflow ya, beberapa saat lalu inflow, terus outflow lagi. Dan kalau kita lihat yang outflow masih sama sebenarnya dari Fidelity yang lebih banyak gitu ya. BlackRock-nya sih udah oke aja, udah nggak ada masalah ya. Udah mulai nggak outflow, dan bahkan yang belanjanya paling banyak sebenarnya justru di BlackRock gitu. So I guess dengan kondisi kayak sekarang, technically net flow secara total keseluruhan kita masih konsolidasi ya. Saya ingat banget dari Desember ini 56, 55, 57, 58. Terus ulang lagi 56, 57, 55, 58. Apa yang dimaksud? Ini total net flow-nya 57,8 miliar dolar. Ya, kalau teman-teman perhatiin chartnya, ini juga chartnya sebenarnya gambarannya lebih ke konsolidasi aja tuh ya, cuma naik turun tuh 57, 56, 57 ya. Kalau lagi nge-spike mungkin 58. Tapi overall-nya kita ngelihat dia cuma terkonsolidasi. Tandanya apa? Kita nggak ngelihat ada
full power extra selling pressure, tapi begitu pun dari buying powernya juga nggak terlalu sesignifikan itu. Kita cuman steady aja di sini karena tampaknya Bitcoin belum jadi sebagai aset yang dipantau paling utama. Ya, kelihatannya market masih hanya akan terkonsentrasi pada XAU, XHG, dan juga mungkin dolar index sebagai alternatif sebagai alternatif penyimpanan aset mereka ya, supaya tidak tergerus oleh kondisi yang saat ini sedang terjadi atau berlangsung. Nah guys, Bitcoinnya gimana on technical perspektifnya, Vin? Sebenarnya kalau technical perspektifnya, teman-teman mungkin kita review dikit ya. Ada beberapa yang saya bahas sekitar 2 hari lalu tuh di video yang ini dan yang ini, discount price untuk higher high. Sebenarnya sudah saya jelaskan juga bahwa kondisi kita secara time frame 1 hour itu terdapat sebuah bearish divergence, tepatnya di sini. Jadi begitu kita ngelihat di situ ada divergence, sebenarnya udah merupakan indikasi awal kalau okay guys, I guess this could be the potential high point ya, akan terbentuk di sana, dan barulah kemudian kita bahas soal possibility pullback-nya kemana gitu. Saya pikir pullback-nya bisa saja dia tertahan pada beberapa key level seperti Fibonacci 07079 itu di kisaran harga di 91 sampai 91770-an. Ya, betul. 91970-an ya. Ini merupakan level berdasarkan area ekstrim kalau misalkan dia terjadi retracement, dan saya pikir sedang berlangsung gitu. Di sisi lain, kita juga melihat bahwa sebenarnya pada area ini itu merupakan area demand. Ya, kenapa bisa dikatakan sebagai area demand? Pertimbangannya sederhana, karena di sini terdapat konsolidasi sebelum marketnya meneruskan pergerakan impulsifnya. Jadi ada proses akumulasi. Ini kalau teman-teman pakai anchored volume profile, kita bisa lihat kalau volumenya di sekitaran area tersebut itu harusnya relatif besar. Ya, di sini saya pakai chartnya crypto. Coba saya ganti chartnya yang lain dulu. Oke. Nah, ini aja ya. Nih, kita anchored dari sini. Kita ambil swing low-nya, kita tentukan titiknya, dan point of control-nya kebetulan ada di level tersebut. Jadi ini merupakan area di mana proses akumulasi atau distribusi sedang berlangsung. Dan sebelum harganya akhirnya ngepump, dia terkonsolidasi dulu di situ. Tandanya ada proses akumulasi ya. Di sini harusnya menjadi area yang menarik untuk dia bisa tertahan. Jadi saya pikir itu zona yang cukup oke dan ideal untuk dipertimbangkan sebagai potensi higher low-nya. Jika seandainya lebih rendah, sebenarnya kita bisa expect teman-teman ada proses retest itu up to kisaran level 87 sekian ya. Lagi-lagi saya pakai anchored volume profile. Kalau misalnya kita tarik agak lebih jauh dari keseluruhan story atau skenario ya, tapi story atau pergerakan harga yang di sini itu terdapat volume yang lebih signifikan lagi hanya pada level 86 ini ya, 87, 86 sampai 88 200 lebih kurangnya. Jadi kalau kita marking areanya, this is gonna be the most strong support level yang bisa saja dites oleh Bitcoin kalau misalkan dia tidak mampu mempertahankan level yang saat ini. Nah, cuman begini guys, note-nya ya, kalau harga beneran ke level tersebut, itu tandanya trendline ini udah nggak hold. Kalau trendline tidak hold, itu tandanya probabilitas retest ke 100.000 itu jadi berkurang. Oke? Walaupun kalau kita lihat sejarahnya, historically-nya, dead cross itu selalu diiringi retest terhadap SMA 200-nya. SMA 200-nya ini tambah lama akan tambah turun. Sekarang 105. Kalau kita tarik datanya sekitar mungkin 2 bulan yang lalu itu masih di 110. Sekarang turun terus. Mungkin pada satu titik dia akan retest hanya pada level 100.000 aja. Dan itu tandanya secara naratif juga masih sesuai karena kemungkinan besar The Fed sendiri tidak akan menambahkan pemangkasan suku bunga. Mengacu pada data apa? Data pengangguran, kemudian CPI yang juga masih melengket di kisaran 2,7-2,6%. Tampaknya itu tidak terjadi ya. Penambahan suku bunga pada tahun 2026 itu tidak akan terjadi. Jadi dia tetap akan stick with the plan. Dan tandanya dorongan tambahan likuiditas dari The Federal Reserve hanya akan terbatas aja. Dari mana? Dari program RMP yang mereka rilis pada Desember lalu. Itu doang teman-teman. Jadi kalau kita lihat, dengan kondisi seperti yang tadi saya jelaskan, nggak gitu bagus kalau dia malah breakdown dari trendline ini. Walaupun nanti argumennya, bisa saja kita bilang apa teman-teman, well Vin, tapi itu kan namanya divergence gitu. Ya,
dia divergence tuh. Jadinya nanti begini gitu. Sebab harganya menciptakan lower low, tapi kondisinya secara indikator dia menciptakan higher low. Well, bisa aja kalau argumennya kayak begitu teman-teman. Cuma kalau menurut saya per dia breakdown aja itu tandanya udah parah ya. Dalam konteks di sini secara momentum buyersnya tuh udah nggak mau pertahanin level ini lagi. Artinya dia akan butuh discount dan further correction yang lebih jauh. Maka the only opportunity yang kita punya untuk ngelihat Bitcoin retest ke 100.000 harusnya di momen-momen saat ini. Ya, seandainya nggak ada sentimen perang atau geopolitik gara-gara Trump, saya pikir akan sudah ya mentok-mentok minggu ini minggu depan deh akan sudah tes ke situ gitu kan. Faktor lain kalau kita lihat lagi di sini juga memang dia biasanya kan kalau abis klaim kayak moving average gini pasti ada retest gitu. Saya juga ada ngelihat dari perspektif EMA yang 21, 34 dan 55, ya ini juga memang merupakan bagian dari retestnya gitu. Jadi setiap kali dia crossing up itu pasti ada titik di mana dia akan retest. Sebagai contoh di sini teman-teman bisa lihat ya waktu di sini dia crossing down, turun harganya crossing down, dia retest dulu, baru kemudian ada follow up-nya gitu. Begitupun saat bullish ya, kalau teman-teman perhatiin nih, ini kalau ini lagi bearish nih ya, crossing down, retest, habis itu dia turun gitu kan. Kalau kondisi dia lagi bullish itu mirip tahun 2024. Ketika di Oktober itu dia crossing, September di sini, retestnya di sini 2 kali, baru kemudian dia naik gitu. Jadi sama ya, kondisi yang terjadi saat ini bisa jadi seperti itu. Namun naiknya kemana? Ya seperti yang saya bilang, tampaknya mentok ya untuk saat ini. Yang paling visible banget untuk dites adalah level 100.700-an. Dan pertimbangan saya tambahannya kenapa saya lihat kayak gitu, kalau kita lihat pada time frame weekly teman-teman, MACD itu baru aja mau crossing sebetulnya. Jadi kita butuh 1-2 minggu lagi untuk melihat MACD ini finally bisa crossing. Nah, kalau teman-teman perhatiin, ya, saya ada bahas juga di sini sama teman-teman di SAG kemarin. Saya ngomong lagi di sini, teman-teman, ya. Guys, berdasarkan data, oke, setiap kali MACD crossing di territorial oversold, itu sebetulnya merupakan good opportunity untuk start DCA. Ya, bukan berarti dia pasti akan naik langsung gitu ya. Cuman kalau kita lihat every time crossing happens gitu kan, minimal teman-teman kita ngelihat ada proses di mana dia itu nggak lama lagi ngebentuk potential bottomnya gitu. Oke, jadi kalaupun kita seandainya kena drawdown, dia crossing di area oversold atau di territory oversold itu bisa dibilang jarang sekali gitu. Jadi kalau kita lihat secara data tersebut, seandainya kita hanya melakukan DCA pada Bitcoin untuk spot investment atau untuk jangka panjang, well, sebetulnya sih ya itu adalah good signal untuk pertimbangan kita, teman-teman. Cuman kalau saya lihat lagi berdasarkan datanya, the first cross itu yang pernah terjadi dan akhirnya malah jadi turun itu di sini, ya. Jadi kalau sekilas aja, teman-teman, saya pikir kondisinya akan mirip. Ya, kita akan crossing for the first time di sini sama kayak sebelumnya before finally nanti ada extra selling pressure lagi. Kira-kira begitu. Ya, kenapa? Karena crossingnya ini menjadi bagian dari retest terhadap exponential moving average 55 pada time frame weekly. Kalau berdasarkan acuan data yang lampau, every time kita melakukan itu umumnya menjadi indikasi dari tekanan jual yang lebih jauh. Cuma kalau saat ini sih saya nggak bilang langsung ke sana. Nanti ada lagi beda video lah ya, kita bahas soal proyeksi target atau potential bottoming daripada selling pressure atau bearish trend yang saat ini sedang berlangsung pada Bitcoin. Yaitu nanti di video terpisah. So, for the conclusion ya teman-teman sekalian, satu, level ini harus dipertahankan dengan baik. Dia tidak boleh tembus di bawah level tersebut. Dan yang kedua, apakah level atau area ini menarik untuk potential dia creating area supportnya? I guess so ya, dengan apa yang terlihat saat ini. Namun untuk kita memastikan kondisi itu valid atau tidaknya, ya obviously kita butuh bantuan dari time frame kecil. Kita harus lihat ada proses reversal yang valid. Dan kalau kita perhatiin di sini, sebetulnya ini aja ada potensi jadi divergence. Jadi memang kalau kita lihat dari MACD-nya sendiri, begitupun dari RSI, adapun potensi level atau area ini bisa menjadi memang area higher low-nya dia. Jadi ya, pertama
saya tentukan dulu apakah ini area yang bagus. Kedua, kalau betul ini area yang bagus, saya butuh konfirmasi atau validasi dari marketnya langsung. Dan itu akan saya lihat nanti pada saat New York Open malam hari ini. Mudah-mudahan ada konfirmasinya, sehingga kita tidak perlu retest sampai ke level 87-600-an. Ya. Note penting dari saya, guys, selling pressure masih berlangsung. We see too many fake out. Ya, di sini juga saya bisa bilang ini fake out, guys, actually. On the weekly time frame. Tuh, kalian lihat deh. Yang tadi saya tarik garisnya, kita closingnya itu sebenarnya di bawahnya gitu. So it's kind of bit worrying ya sebenarnya. Kita ngelihat kondisi kayak gini tuh cukup membuat kita khawatir gitu. Sehingga lagi-lagi saya tekankan, somehow Bitcoin harus maintain zona atau level ini untuk pastiin dia bisa bertahan dan eventually retest ke level 100 ribuan. Kira-kira begitu. Oke. So guys, thank you very much guys for watching. Buat teman-teman yang nonton video ini, jangan dijadiin sebagai referensi utama, tapi jadikan ini sebagai bagian dari tambahan analisa teman-teman aja. Kalau misalkan teman-teman sejalan, ya Anda bisa pertimbangkan untuk manfaatkan sesuai dengan analisa masing-masing dan decision masing-masing. Thank you very much guys for watching and God bless to you all. See you guys again in the next update. Cheers guys. Bye-bye.